Oke, baik ya, kita lanjutkan perkuliahan kita. Sorry. Ya, hari ini kita masuk ke materi yaitu pengaruh nutrisi dalam gangguan reproduksi ternak ya. Sebagaimana minggu lalu itu udah kita bahas bahwasannya memang 30% dari penyebab gangguan reproduksi pada ternak itu merupakan dari faktor genetik ya. Sementara 70% lagi itu merupakan pengaruh dari lingkungan ya. Nah, 70% dari lingkungan itu, kalau minggu lalu kita bahas ya, apakah itu masalah iklim, suhu, cuaca, kemudian sosial ya. Nah, lingkungan ini juga pakan atau nutrisi juga merupakan bagian dari lingkungan, di mana nutrisi pakan ya itu memang disediakan oleh peternak ataupun nanti ternaknya yang akan mencari sendiri. Nah, nutrisi yang dimaksud di sini yang akan kita bahas adalah energi, ya, protein, asam lemak, vitamin, dan mineral. Nah, bagaimana pengaruh dari asupan energi, protein, asam lemak, vitamin, dan mineral itu akan mempengaruhi gangguan reproduksi ternak. Apakah dia kekurangan atau kelebihan? Nanti kita akan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap eh, reproduksi ternak. Ya. Ya, nah ini merupakan apa ya ikatan yang sangat kuat ya. Jadi nutrisi plus iklim ya. Jadi kalau salah satu saja di antara kedua ini mengalami pengurangan atau defisiensi defisit, maka tentu akan menyebabkan gangguan reproduksi pada ternak ya. Yang pertama yang kemarin ya kita bahas masalah iklim ya iklim optimal. Kalau dia diternakkan pada musim dingin, musim panas, musim gugur, musim semi. Nah, kalau di Indonesia musim kemarau, musim penghujan, nah bagaimana kita harus memperlakukannya? Atau ada juga nih beberapa ternak yang memang tidak bisa hidup di dataran rendah, ada yang tidak bisa hidup di dataran tinggi. Ya, mungkin hidup bisa, hanya saja produktivitasnya akan menurun apabila kandangnya itu tidak ditempatkan di tempat yang sesuai. Nah, kemudian kalau iklimnya sudah sesuai, perlakuan kandangnya sudah sesuai, maka harus didukung dengan pemberian pakan yang berkualitas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas ya. Kuantitas di sini itu kecukupan, jangan kebanyakan kasih makan, jangan juga kekurangan. Kualitasnya juga, kalau kuantitasnya sudah cukup tapi proteinnya kurang, misalnya lemaknya berlebih, karbohidratnya berlebih, atau vitamin mineralnya kurang, nah itu juga akan menyebabkan gangguan nanti pada reproduksinya ya sehingga kedua komponen ini ya baik nutrisi maupun iklim itu sangat berpengaruh signifikan terhadap performa reproduksi. Nah, kemudian setelah pakan dengan kualitas tinggi ini, nah barulah masuk ke kecernaan yang tinggi. Nah, kecernaan yang tinggi ini tentu ini masuk ke faktor genetik. Ya, apakah ya misalnya ada beberapa kasus ya beberapa ternak itu yang mungkin ada kesalahan genetis sehingga dia tidak bisa mencerna protein dengan baik, tidak bisa mencerna selulosa dengan baik. Nah, itu mungkin faktor yang 30%. Tapi ya 30% itu kan dari sekian ratus juta ternak di dunia itu kan cukup apalah ya cukup sedikit lah kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Ya. Maka dengan kualitas pakan yang bagus ya kan, kemudian iklim yang optimal, reproduksi yang tinggi, maka tentunya kita akan mengharapkan ya terjadinya peningkatan produktivitas pada ternak. Kalau dia ternak pedaging, kita harapkan kualitas dagingnya bagus. Kalau dia ternak perah, kita harapkan dia kualitas susunya bagus, gitu ya. Produksinya tinggi, kualitas susunya juga bagus. Oke. Ya, ini ya tadi bahwasannya memang nutrisi pada ternak itu memang tidak terlepas dari empat komponen ini. Ya, lima sebenarnya vitamin dan mineral ya. Ada energi. Nah, energi ini biasanya dari karbohidrat ya, laktosa, fruktosa, glukosa. Nah, semua itu sumber energi. Protein juga bisa menjadi sumber energi. Kalau pada mata kuliah fisiologi ternak itu biasanya saya akan jelaskan bagaimana protein ya, kemudian asam lemak itu juga berperan dalam menghasilkan energi atau sebagai cadangan ketika energi pada tubuh itu kurang.
ya, maka protein dan lemak itu nantinya akan menggantikan energi tubuh yang kurang. Nah, vitamin dan mineral ini sifatnya sebagai suplemen. Dia tidak bisa sebagai energi, tetapi dia sebagai suplemen atau pendukung. Ya, pendukung baik itu daya tahan tubuh, ya kan, kemudian apa namanya, mempercepat proses metabolisme. Nah, itu juga itulah dari apa namanya, peran dari vitamin dan mineral. Ya. Nah, minggu lalu ya kita sudah membahas juga nih skema ini, bahwasanya ketika ada cekaman panas, ya, cekaman panas itu dia nantinya akan meningkatkan keringat, ya, berkeringatnya jadi akan meningkat. Nah, keringat yang meningkat itu tentu akan menguapkan, airnya akan keluar, gitu kan, sehingga cairan tubuhnya akan berkurang, ya, atau tereduksi. Nah, ketika cairan tubuh berkurang, maka ternak tadi akan merasa haus. Nah, ini kita udah bahas sebenarnya di mata kuliah fisiologi ini, bagaimana proses haus itu terjadi, ya kan? Nah, ketika ternak meminum air, ya, yang banyak, maka rumennya, ya, lambungnya itu akan banyak terisi dengan air. Nah, ketika airnya itu banyak, maka akan terjadi penyempitan space, ya, tempat untuk pakan itu di dalam rumen itu jadi sedikit, ya kan? Jadi sedikit. Sehingga dia makannya sedikit, minum airnya banyak, maka dia akan menyebabkan kenyang palsu namanya, ya, liar satiety. Ini artinya kenyang palsu. Nah, karena makan yang masuk itu sedikit, ya, gizi yang masuk kuantitasnya sedikit, juga kualitasnya mungkin sedikit, maka dia akan terjadi penurunan penyerapan, ya, sehingga sebabnya nanti akan ada dua, ya, yaitu yang pertama performa reproduksinya akan menurun dan juga performa susunya juga nanti akan menurun kalau ini bagian ternak perah. Ya, sementara kalau di sini kan kita ini pengaruh lingkungan, ya, minggu lalu, ya, meningkatkan frekuensi pernapasan, ya kan, kemudian mengeluarkan CO2 banyak dan terjadi ketidakseimbangan asam basa dalam tubuh, gitu kan. Nah, jadi poin kita itu di sini, ya. Jadi bagaimana nutrisi dan iklim itu memang tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi memang harus selalu diperhatikan kondisi kandang dan juga pakan yang kita berikan pada ternak. Baik, nah ini ada beberapa gangguan, ya, pada reproduksi yang disebabkan oleh defisiensi energi, ya, artinya kekurangan energi. Ya, minggu lalu. Jadi memang yang paling paling sering mengganggu pada ternak, kalau dia terganggu sedikit saja, apakah masalah iklim, energi, pakan, maka yang paling sering itu terjadi adalah silent heat ini, birahi tenang. Silent heat ini artinya dia tidak menunjukkan tanda-tanda estrus, ya kan? Dia tidak menunjukkan tanda-tanda estrus, tetapi bukan berarti dia tidak ovulasi, ya. Dia ovulasi di dalam sel telurnya keluar, tetapi tanda-tanda estrusnya tidak muncul. Nah, itu yang disebut dengan silent heat, ya, karena kekurangan estrogen, ya. Kemudian subestrus ini birahi pendek, ya. Kalau seandainya kita tahu ternak kita itu estrus pada pagi hari, ya, harusnya kita IB pada sore hari. Ternyata pada siang hari udah selesai estrusnya, gitu, ya kan? Nah, makanya disebut dia dengan birahi pendek. Udah selesai estrusnya. Sehingga ketika kita IB sore hari, tanda-tanda estrusnya sudah hilang. Ketika di IB nggak bunting. Nah, atau yang ketiga, tidak birahi. Ini memang tidak birahi sama sekali nih. Tidak birahi sama sekali, ditambah lagi yang dia tertundanya ovulasi. Ya, dia udah nggak estrus, nggak birahi, berarti memang sudah mengalami gangguan yang cukup signifikan, ya. Kemudian menurunkan jumlah ovulasi, ya, yang mungkin misalnya pada babi gitu, ya, pada babi itu kan 15 anaknya, ya, berapa tuh? 12 apa 15 itu ekor anaknya. Yang harusnya dia bisa beranak itu belasan ekor, karena dia ada defisiensi energi, ya, jadi dia berkurang. Nah, ini bisa jadi kemungkinan kalau pada sapi, ya, itu yang harusnya ovulasi jadi nggak ovulasi jadinya. Karena pada sapi itu ovulasinya itu kan hanya satu sel telur, ya, umumnya. Ya, beberapa memang ada yang dua gitu, tapi memang umumnya dia hanya satu sel telur saja, sehingga kalau ada terjadi defisiensi energi itu bisa menurunkan jumlah ovulasi, ya. Makanya di sini yang poin D itu adalah tertundanya ovulasi.
Nah, kalau pada jantan, ya kalau kekurangan nutrisi, ya kurang makan, maka dia akan terjadi penurunan libido. Ya, bayangkan dia lapar, gitu kan, kemudian dia disuruh kawin, nggak semangat pastinya dia. Ya, jadi kalau lapar, tapi kalau dia kenyang, gitu kan, nah energinya banyak untuk menyalurkan apanya libidonya, maka dia pasti akan bergairah untuk kawin nantinya. Nah, kemudian tentu akan dampaknya terhadap produksi sperma, di mana sperma itu merupakan sel, ya kan, sel spermatozoa. Yang namanya sel, semua sel yang ada di dalam tubuh itu pasti butuh energi. Kalau kekurangan energi, bagaimana dia bisa memproduksi sperma? Atau misalnya pada testis, ya, testis itu kan tempat memproduksi spermatozoa. Bayangkan ada sebuah pabrik, kalau tidak ada apa namanya, bahan-bahan yang dibutuhkan, ya, tidak ada bensin untuk menggerakkan mesin itu, nah bagaimana dia bisa memproduksi, kan? Jadi sama seperti itu, ya. Jadi energi itu memang sangat dibutuhkan, itu mutlak dibutuhkan oleh tubuh, jangan sampai kekurangan. Tetapi ada juga memang kadang-kalanya kelebihan energi juga bisa mengganggu, ya. Misalnya kayak obesitas. Nah, obesitas itu tentu banyak, ya. Kalau biasanya kalau pada betina, apa namanya, sapi-sapi dengan body condition score itu 5, gitu kan, yang obesitas itu biasanya akan menyebabkan sumbatan pada saluran telur, ya, oviduct atau tuba fallopi. Nah, sumbatan ini yang bisa menyebabkan tidak bertemunya sel sperma dan sel telur, ya, karena jalan mereka putus. Nah, samalah kayak jalan mau ke Bukit Tinggi itu, ya kan, putus, jadi tidak bisa bertemu mereka. Ya, cuman bertemunya itu karena ditutup oleh lemak, gitu kan, dihimpit oleh lemak sehingga nggak ada jalan bagi sperma untuk masuk ke saluran telur, atau sebaliknya, saluran telur itu nggak bisa masuk ke saluran rahim, gitu kan. Mungkin sperma karena kecil masih bisa lolos, masih bisa membuahi sel telur, tapi ketika dia sudah menjadi embrio, kan dia sudah ukurannya sudah besar tuh. Nah, karena ketutup oleh lemak tadi, si embrio tadi nggak bisa bergulir ke uterus, ya, sehingga tidak terjadi implantasi, ya. Kemudian bisa juga terjadi kematian. Nah, ini sama kayak tadi, jadi sudah jadi embrio, ya, karena dia tidak implantasi juga, ya kan, makanya dia bisa mati embrionya. Kemudian abortus. Nah, abortus ini juga apa ya, keguguran karena implantasi itu tidak nempel, ya, atau tidak kuat. Ketika mungkin terjadi implantasi, tapi karena bagian endometriumnya itu tertutup banyak lemak, ya, karena kelebihan energi tadi, maka ikatan antara apa namanya, plasenta dengan rahim itu memang tidak cukup kuat, ya, sehingga bisa menyebabkan abortus. Kemudian distokia. Nah, distokia ini adalah susah melahirkan, ya, susah beranak, ya, karena tutup lemak tadi, ya. Jadi jalan lahir itu tertutup oleh timbunan-timbunan lemak, ya, di kiri kanan itu, sehingga menyebabkan sukar lahir. Kemudian retensio plasenta. Retensio plasenta itu adalah plasentanya nggak keluar. Mungkin sudah lahir anaknya, tapi plasentanya ketinggalan di dalam, membusuk, ya, menjadi penyebab gangguan, ya, berupa infeksi bakteri atau segala macamnya. Itu sama juga, ya, karena rahimnya mungkin sudah habis tenaga untuk mengeluarkan anak-anak anak sapi ini. Ketika dia ingin mengeluarkan plasenta, energinya sudah habis. Kemudian plasenta itu biasanya keluar sendiri, tetapi karena tertutup lemak, ya, dia terhambat, terhalang, sehingga dia nggak bisa keluar, ya. Kemudian juga libido menurun. Nah, libido menurun ini juga memang ada beberapa penelitian yang mengatakan lemak itu dia akan menekan apa namanya, produksi hormon testosteron, ya, kemudian estrogen kalau pada sapi, ya, sehingga bisa menyebabkan libido itu menurun. Makanya sebenarnya kalau untuk memilih sapi-sapi yang bagus, ya, yang unggul itu, BCS yang bagus itu adalah BCS 3. Jadi ada BCS skala Skotlandia yaitu 1 sampai 5, skala Nebraska itu 1 sampai 9. Nah, kalau skala Skotlandia itu lebih bagus 3. Jadi dia tidak terlalu kurus, ya, tidak terlalu gemuk. Kenapa? Karena kalau terlalu gemuk juga dia akan mengganggu. Kalau terlalu kurus dia juga akan mengganggu, ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, ya, bahwasanya memang semua sel, ya, di dalam tubuh, tidak terkecuali apapun, sel apapun itu, ya, dia pasti akan melakukan metabolisme. Nah, metabolisme yang sumber, segala sumber untuk
terjadinya proses aktivitas di dalam sel, ya untuk proses metabolisme itu tentu dari glukosa. Nah, glukosa ini nanti dia akan memasuki tahap glikolisis, ya, kemudian masuk ke tahap siklus Krebs, nanti jadi NADH, NADH nanti ditransfer ke mitokondria, ya, transport elektron sehingga menghasilkan ATP. Nah, ATP inilah yang disebut dengan energi. Tetapi sumber utamanya adalah glukos. Ya, sumber utama lainnya adalah makanan, ya, food and oxygen, ya, makanan dan oksigen. Nah, kedua inilah yang menjadi sumber utama sel dalam menghasilkan energi. Energi dipakai untuk apa? Ya, untuk aktivitas sel itu sendiri. Ya, glukosa, ya, hasil akhirnya adalah ATP, adenosin trifosfat. Nah, adenosin trifosfat inilah yang merupakan apa istilahnya, ya, bensinnya gitu kan untuk menggerakkan. Jadi kalau glukosa ini itu masih bahan mentahnya, ya, bahan mentahnya lebih mentahnya lagi ini gitu kan makanannya. Setelah masuk ke saluran pencernaan, ya, kemudian dipecah menjadi glukosa, glukosa itu masuk ke dalam sel, barulah sel itu bisa menghasilkan energi untuk aktivitas-aktivitas yang memungkinkan, ya, yang diperlukan. Nah, ini apa nih? Nah, ini adalah ya, glukosa tadi, ya, bagaimana pengaruhnya ke reproduksi. Ternyata glukosa, ya, dengan tentu dibantu oleh bantuan apa namanya, komponen-komponen kimia yang lain, ya, seperti insulin misalnya ataupun IGF, insulin growth factor ini. Ya, jadi insulin itu memang saling apa namanya, berasosiasi dengan glukosa. Ya, kalau tidak ada insulin, maka glukosa ini nggak akan bisa ditransport atau ditransfer, dimasukkan ke dalam sel-sel yang membutuhkan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, glukosa itu masuk, ya kan, di sini kan dia dari di sini, ya, glukosa itu masuk ke dalam sel. Nah, yang memasukkan glukosa ke dalam sel itu adalah insulin. Nah, kalau tidak ada insulin, maka glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel. Dia hanya akan beredar di darah saja. Makanya disitulah orang-orang yang tidak mampu menghasilkan insulin itu disebut dengan penyakit diabetes, gitu kan. Nah, kalau glukosanya tinggi dalam darah, dia akan terkena penyakit diabetes, ya. Artinya tubuhnya kekurangan glukosa. Nah, dengan bantuan insulin nanti glukosa itu, ya, akan ditransportasikan ke seluruh jaringan tubuh, ya. Kemudian juga akan membuat, ya, glukosa akan dihantarkan oleh insulin menuju ke hati. Nanti hati akan memproduksi hormon yang namanya insulin growth factor 1. Nah, insulin growth factor 1 ini merupakan hormon yang bukan hormon, ya, ini protein, ya. Protein yang sangat berperan dalam proses reproduksi, ya, baik pada jantan ataupun pada betina. Ya, di lain sisi kalau kita lihat, ya, ada lemak itu dia akan apa namanya, eh, terpecah menjadi asam lemak. Nah, asam lemak ini nanti juga akan menjadi gliserol. Ya, gliserol ini nanti melalui proses apa istilahnya, lipidogenolisis, ya, itu akan menjadi glukosa, ya, asam amino. Nanti dia akan masuk ke kelenjar ambing, ya, untuk memproduksi susu, ya. Sebenarnya ini sudah banyak kita bahas di mata kuliah fisiologi ternak, ya, harusnya. Oke, kita lanjut. Ya, ini tadi yang saya bilang, ya. Jadi ketidakseimbangan, ya, atau energi negatif, ya, keseimbangan energi negatif itu nantinya akan membuat insulin growth factor 1 ini dia akan menurun. Nah, ketika IGF-1 ini menurun, maka terjadilah penurunan perkembangan folikel, ya. Kemudian keterlambatan ovulasi. Nah, di lain sisi IGF-1 ini juga nanti akan menghambat perkembangan embrio. Seandainya fertilisasi sudah terjadi, tetapi tidak dibarengi dengan energi yang cukup, ya, pakan yang cukup, maka terjadilah dia keterlambatan perkembangan embrio. Ya, kemudian juga kekurangan energi nanti dia akan menyebabkan apa kan, NAFA ini saya lupa nih, pakainya non essential fatty acid, kayaknya asam amino yang tidak esensial, ya, ditambah dengan urea yang akan meningkat karena tadi banyak minum, kan, ureanya meningkat. Nah, urea itu harus dikeluarkan dari tubuh, ya kan, urea harus dikeluarkan dari tubuh, tapi kalau dia terus-terusan minum maka ureanya tidak keluar dari tubuh, dia juga bisa bersifatnya racun yang menghambat perkembangan embrio. Nah,
Non-esensial fatty acid ya, ini asam amino non-esensial dengan urea ini tadi juga akan merubah lingkungan uterus ya, sehingga harusnya uterus itu bersahabat dengan embrio jadi tidak bersahabat lagi karena urea ini memang sifatnya menjadi sifatnya racun, dia harus memang selalu dikeluarkan dari tubuh ya. Kemudian juga akan menurunkan kualitas oosit nantinya. Nah, ini juga sering ya. Oke. Nah, ini pengaruh energi mungkin pada jantan ya. Jadi tadi yang saya sampaikan ya bahwasanya karbohidrat nanti akan masuk ke dalam sel, nanti akan diproduksi nanti menghasilkan ATP juga protein ya, protein asam amino. Asam amino itu juga dibutuhkan oleh sel masuk ke dalam siklus Krebs nantinya ya. Kemudian ujung-ujungnya juga bersama dengan glukosa nanti akan menghasilkan ATP. Nah, ini kalau gambar yang ini merupakan gangguan-gangguan reproduksi ya apabila terjadi kekurangan energi. Nah, kekurangan ini adalah hormonal alteration ya, gangguan hormonal itu kekurangan insulin. Nah, kekurangan insulin itu nanti juga akan menyebabkan penurunan level LH, FSH dan testosteron ya. Apa akibatnya kalau LH, FSH dan testosteron ini menurun? Maka akan terjadi prematur ejaculation, ejakulasi dini ya. Jadi misalnya belum sempat dia apa namanya masuk ya untuk kawin, penisnya belum sempat masuk untuk kawin, tapi sudah spermanya sudah keluar. Itu juga bisa dialami oleh sapi-sapi yang kekurangan energi ya. Kemudian retrograde ejaculation ya, erectile dysfunction ya, tidak bisa ereksi. Kemudian impoten ya, decrease libido, libidonya rendah. Kemudian kematangan seksualnya menurun ya. Jadi apa namanya, pubertasnya menurun ya kepada jantan. Nah, efek lainnya kalau pada testis ya, ini bisa menyebabkan penurunan fungsi dari tubulus seminiferus dalam memproduksi spermatozoa. Ya, kemudian juga lumen epididymis ya, juga tidak akan mampu mentransportasi apa namanya, spermatozoa yang asalnya dari epididymis tadi menuju ke vas deferens. Dia nggak akan mampu karena nggak punya energi. Bagaimana dia mau berkontraksi mengantarkan spermatozoa, gitu kan? Kemudian peningkatan germ sel apoptosis. Nah, banyak sel-sel yang benih-benih cikal bakal sperma itu adanya di testis, itu dia akan apoptosis. Apoptosis itu mati, ya mati terprogram karena nggak punya energi. Ya, karena sel tadi nggak punya energi, dia pasti dia akan mati. Kemudian nanti akan meningkatkan stres oksidatif, ya radikal bebas, yaitu akan sifatnya racun, yaitu yang harusnya bisa sel itu bisa mempertahankan apa namanya tuh mempertahankan dirinya dari radikal bebas ya, tapi karena dia nggak punya energi untuk melawan itu, maka dia akan mengalami stres oksidatif ya. Kemudian penurunan motilitas ya dan konsentrasi tentu ya. Penurunan konsentrasi tadi disebabkan dari sini nih, karena tubulus seminiferus ya, organ pada testis tidak mampu atau tidak punya energi untuk menghasilkan sel spermatozoa, sehingga konsentrasi spermatozoanya pasti akan menurun. Juga motilitas ya, sebagaimana kita tahu tadi ya, bahwasanya sel ya, sel sperma itu kan dia juga sel yang butuh energi. Bagaimana dia akan motil? Motil itu kan bergerak. Bagaimana dia akan bergerak kalau energinya nggak cukup, gitu kan? Kemudian peningkatan morphological abnormalities. Nah, ini juga bagian dari tubulus seminiferus nih, ya. Karena tidak mampu si tubulus seminiferus tadi membuat spermatogenesisnya tadi secara maksimal. Ya, jadi spermatogenesis itu kan ada dua. Ada spermatositogenesis, ada spermiogenesis. Nah, abnormalitas pada sperma itu pada tahap spermiogenesis itu. Nah, kalau spermiogenesisnya itu terganggu, ya, tubulus seminiferusnya itu terganggu, menyebabkan gangguan pada spermiogenesis, maka tentu akan meningkatkan angka abnormalitas, ya. Banyak sperma-sperma yang abnormal. Ya, beberapa minggu yang lalu kita lihat tuh ada kepalanya bercabang, ada kepalanya besar, ada kepalanya kecil, ya kan? Ada ekornya bercabang dua, ya kan? Kemudian seminal plasma abnormalities. Nah, kalau seminal plasma itu sebenarnya dihasilkan oleh vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis itu mengandung banyak sekali protein, gizi, nutrisi yang baik untuk sel sperma. Nah, untuk memproduksi protein-protein itu tentu sel-sel pada vesicula seminalis itu kan juga membutuhkan energi. Nah, kalau energinya dia nggak punya, ya maka
Bagaimana dia bisa menghasilkan plasma semen yang penuh ya, kaya nutrisi, kaya akan nutrisi untuk menggerakkan sperma ya, untuk menjaga kehidupan sperma dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan meningkatkan kerusakan DNA. Nah, ini juga ya, karena tadi ya kita lihat di sini ada protein. Nah, protein ini merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan untuk menjaga keutuhan DNA. Karena di DNA itu ada satu protein yang disebut dengan histon namanya. Histon itu tempat melekatnya DNA. Histon itu merupakan protein ya. Jadi kalau asam amino itu tidak tercukupi, maka histon tadi ini tidak akan utuh ya, sehingga eh, banyak DNA nanti yang akan bisa rusak. Nah, kesemua ini akan menyebabkan terjadinya subfertilitis ya atau infertility. Kalau subfertility ini adalah infertilitas temporer ya untuk sementara, dan juga bisa ya menyebabkan infertilitas yang permanen ya. Bayangkan ya, hanya gara-gara asupan glukosa saja, hanya gara-gara sesuatu hal yang kecil, maka itu bisa menyebabkan suatu pengaruh yang sangat signifikan ya terhadap infertilitas. Ya, jadi jangan remeh ya terhadap pakan-pakan yang diberikan terhadap ternak gitu. Baik juga untuk diri kita sendiri ya. Kita jangan sampai kekurangan energi, jangan sampai juga kelebihan energi gitu kan. Oke. Kemudian kita masuk ke protein. Nah, ya, protein. Kalau apa yang terjadi kalau seandainya kita kekurangan protein? Nah, juga bisa menyebabkan terjadi gangguan reproduksi. Ya, yang pertama, tingkat kebuntingan rendah, ya, kemudian infertilitas, ya ini pastilah ya. Kemudian menurunkan persentase estrus, ya, karena estrus itu kan salah satu pemicunya adalah FSH. FSH itu follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone itu kan protein, ya. Jadi kalau kekurangan protein, maka FSH nanti juga nggak akan bisa dibentuk, ya. Menurunkan angka ovulasi, ya LH, luteinizing hormone juga merupakan hormon protein, ya. Sehingga kalau kekurangan protein, kekurangan dong dia bahan-bahan untuk membuat kekurangan dia bahan-bahan untuk membuat hormon LH tadi ya, sehingga akan menyebabkan terjadinya perlambatan ovulasi ataupun tidak ovulasi jadinya. Kemudian memperpanjang jarak antara waktu sapi dengan waktu estrus. Jadi waktu kosongnya nih panjang nih. Ya kan? Jadi setelah apa namanya beranak ya, kemudian menuju estrus berikutnya itu bisa lama, yang harusnya 40 hari, 60 hari itu sudah estrus, nanti bisa lebih lama, bisa 90 hari baru estrusnya kalau asupan proteinnya kurang ya. Apalagi kalau dia sedang apa namanya sedang menyusui. Nah, itu juga eh, otomatis pakan yang harus kita berikan juga harus lebih banyak proteinnya, gitu kan. Oke, kemudian nah, kalau kelebihan protein menurunkan angka konsepsi pertama, ya. Ini beberapa penelitian ya mengatakan asupan protein yang kebanyakan gitu ya, yang kebanyakan justru akan menurunkan angka konsepsi pertama. Jadi setelah dia estrus, kemudian di IB, ketika di IB nggak bunting gitu. Harusnya kan kita berharapnya ketika pertama kali dia estrus, kemudian di IB gitu kan, atau dikawinkan, kita berharapnya dia langsung bunting gitu kan. Kemudian menurunkan sekresi gonadotropin. Nah, ini juga jadi kalau LH juga kalau kebanyakan kalau kekurangan dia bermasalah, kalau kebanyakan juga bermasalah ya. Menurunkan konsentrasi progesteron plasma sapi yang sedang laktasi ya. Kemudian menurunkan fertilitas sapi, ini kan dia sama ya, menyebabkan sistik ovari, ini kista ya, kista ovarium ya. Kemudian mempengaruhi terhadap perkembangan embrio, yaitu menyebabkan kerusakan embrio, menurunkan viabilitas sperma. Yang kebanyakan protein juga akan menyebabkan spermanya mati. Ya. Nah, ini proses apa? Bagaimana protein itu terdegradasi. Jadi protein itu ada dua, ya. Ada namanya RDP. RDP itu rumen degradable protein, RDP, ya. Ada RUDP, ya, atau RUP, gitu kan. Rumen undegradable protein. Jadi ada protein yang bisa didegradasi oleh rumen, ada protein yang tidak terdegradasi oleh protein. Bisa dipecah oleh rumen, ada yang tidak bisa. Nah, kalau protein yang dipecah oleh rumen itu nanti terbagi dua lagi. Ada yang protein yang dipecah secara cepat, ada protein yang dipecah secara lambat. Nah, protein yang dipecah secara cepat ya itu nanti akan membentuk NH3, sementara yang dipecah secara lambat itu nanti akan membentuk asam amino.
Nah, kedua komponen itu nanti akan bergabung menjadi satu, itu akan dialirkan ke darah, ya, kemudian akan meningkatkan pH darah, ya, pH darahnya jadinya basa. Atau beberapa nanti akan, kalau kelebihan dia akan menjadi urea, ya, urea ini nanti akan ditransfer ke ginjal. Nah, dari ginjal apakah ditransfer balik ke darah kalau seandainya ada komponen yang dibutuhkan, gitu kan? Tapi kalau tidak, biasanya akan dibuang melalui urin, ya. Jadi urea ini memang harus dibuang, ya, kecuali memang masih ada beberapa komponen-komponen kecil yang masih bisa dimanfaatkan, maka itu akan dialirkan kembali ke darah, ya. Kemudian di lain sisi, ya, NH3 dan amino acid itu nantinya akan dipecah lagi oleh mikroba-mikroba yang ada di rumen. Nah, mikroba yang ada di rumen itu yang ada di usus halusnya, ya kan. Nah, sama juga dengan protein-protein yang tidak terpecahkan oleh rumen, nanti dia akan masuk ke usus halus. Nah, dan itu juga dibantu oleh mikroba-mikroba yang ada di usus, barulah nanti terbagi dua. Ada yang bisa dicerna, ada yang tidak bisa dicerna. Kalau yang tidak bisa dicerna, ya tentu dia akan langsung menuju rektum, ya, menjadi feses. Yang bisa dicerna akan masuk ke aliran darah, dibawa ke hati. Nanti di hati dia akan dirubah menjadi asam amino, ya, sama seperti ini. Nah, asam amino yang dari hati inilah nantinya akan yang kualitasnya cukup apa ya, cukup bagus dan cukup kuantitasnya cukup banyak, ini akan dialirkan ke semua jaringan-jaringan tubuh, termasuk ke ambing, ya, untuk apa namanya, produksi susu, ya. Kalau nanti kalian ada yang penelitian eh, kualitas susu, ya, pasti protein susu itu pasti akan diteliti, ya, pasti akan diukur. Jadi prosesnya itu dari sini, ya. Kemudian ke jaringan-jaringan tubuh lain, ya, termasuk ke jaringan reproduksi, ya. Jadi cukup panjang memang apa namanya, perjalanan dari protein itu, ya. Nah, jaringan-jaringan reproduksi ini ya tentu untuk perkembangan-perkembangan sel-sel telur, ya, sel sperma kalau pada jantan. Ya. Nah, ini ada beberapa penelitian, ya. Eh, ini sapi-sapi yang ada di Florida, di Utah, di Maine, gitu kan. Nah, di sini kesimpulannya kelebihan protein membuat ovulasi pertama menjadi lebih lambat, ya kan. Nah, ini ada DIP ini apa nih? DIP degradable intake protein, ya, atau crude protein, protein kasar. Nah, yang tidak dikasih DIP ataupun CP, ya, ovulasi pertama, ya, artinya estrus pertamanya itu cepat dia. Umur 20 berapa nih? 25 bulan gitu kan. Dia estrus gitu kan, yang sapi-sapi yang ada di Florida ini. Ya, nggak ada dibilang sini sapinya jenisnya apa. Nah, kalau yang ada di sini bisa 34. Tapi ketika dia dikasih kelebihan protein, justru lebih lambat dia umur. Sorry, first ovulation days, 40 hari, ya. Berarti 40 hari baru ovulasi, ya. Dari dalam dalam satu sekali estrus, ya. Siklus estrus itu kan ada 21 hari. Nah, ini kalau di sini dia 25 hari. Memang normalnya segini. 21 sampai 23 sebenarnya. Ini 25. Nah, 25 itu estrus, ya, ovulasi. Tapi kalau pada sapi-sapi yang dikasih kelebihan protein, dia 39 hari baru estrus. Ini juga sama. Ya, ini 34 hari baru estrus, kalau yang ini 50 hari, ya, siklusnya. Satu siklus itu 50 hari dia, bayangkan. Nah, kalau ini juga nih lumayan cepat, ya, 22 harinya juga 17 hari. Nah, dikasih kelebihan protein justru malah memperlambat, ya, memperlambat. Nah, efektifnya itu pada yang ini sebenarnya, ya kan. Kalau ini kan memang dia normalnya memang 22 hari dia. Tapi kita bagus juga kalau memang bisa kita percepat nih estrusnya jadi 17 hari. Ya, sehingga kemungkinan dia untuk beranak cepat, ya, itu bisa cepat juga. Kalau ini masa kosong, ya, days open, ya, masa kosong. Jadi jarak antara ketika melahirkan dengan bunting kembali, gitu kan. Ya, itu bisa lebih lama kalau dikasih kelebihan protein. Nah, jadi antara ini berapa hari, ya? Berarti sapi di Oregon, ya, ini tahun, ya, tahun 79, tahun 88, tahun 96. Nah, sapi yang ada di Oregon tahun 79 ini eh, yang tidak diberikan protein, ya, bukan tidak diberikan protein, ya, proteinnya normal gitu, ya. Maka jarak antara beranak pertama, ya kan, dengan kebuntingan berikutnya itu 96 hari dia. Sementara yang dikasih kelebihan protein itu bisa mencapai 106 hari, ya. Ini kan udah bayangkan, ya, dari 96 ke 106,
beberapa hari itu lumayan juga tuh pakannya kan, pemberian pakannya gitu kan. Juga sama nih ya, kalau yang normal itu dia 72 hari, kalau yang dikasih berkelebihan protein dia 82, 71 ini 80. Ya, lanjut. Ini kelebihan protein membuat tingkat kebuntingan menjadi lebih rendah. Nah, ini juga sama ya, ini di beberapa kota-kota ya. Ini kalau kita lihat eh, yang diberikan konsentrasi proteinnya 13 sampai 17% dalam pakannya ternyata lebih tinggi ya angka consumption rate-nya ya yang kuning nih ya dibandingkan dengan kita berikan dia kelebihan nih 19-21%. Kelebihan protein yang kita berikan justru malah dia akan menurunkan ya menurunkan angka consumption rate-nya, tingkat kebuntingannya ya. Jadi ini 50%, ini 40% ya. Yang paling tinggi itu ini ya. Oke, ini di mana ini? Okinawa, di mana nih? Nggak tahu. Oke, lanjut. Kelebihan protein membuat kandungan urea dalam plasma darah meningkat dan membuat pH uterus menjadi lebih asam. Ya, jadi yang ini yang hijau ya kelebihan protein dia akan membuat apa nih? Kandungan urea ya. Ya, kandungan urea itu di dalam plasma darah itu tinggi ya dibandingkan dengan yang seimbang. Ya. Nah, kalau tinggi tentunya akan berdampak kepada keracunan darah ya nantinya. Kemudian kalau yang ini pH-nya dia akan lebih rendah ya. Jadi artinya semakin tinggi diberikan protein, maka pH uterus itu menjadi semakin asam dia. Nah, kalau uterus menjadi asam, maka spermanya begitu masuk ke dalam uterus langsung mati dia. Bisa mati dia karena sperma itu biasanya 7 sampai 7,2 tuh itunya toleransinya ya di bawah 7 itu dia sensitif terhadap asam ya, sehingga kebuntingannya bisa jadi rendah gitu ya. Nah, ini ada komposisi protein bukan komposisi ya komposisi protein ya. Ini ada beberapa kasus. Ini kasus untuk yang kalau untuk maintenance ya, untuk maintenance saja, pemeliharaan saja. Ketika dia musim kawin sebaiknya diberikan protein 660 gram per hari. Ketika musim beranak ya segitu sama 660. Ketika dia laktasi, ketika dia apa namanya sedang laktasi dan sedang bunting ya atau sedang kering dan sedang bunting, kering dan kebuntingan akhir gitu ya, trimester akhir. Nah, itu diberikan 660 gram ya. Nah, kemudian kalau yang L, yang ini untuk kebutuhan sapi-sapi perah ini, nah, ya kebutuhan untuk laktasinya supaya bagus. Maka ketika musim apa beranak, maka dikasih 600 gram per hari. Ya, kalau untuk yang musim kawin 550, sedang laktasi dan kebuntingan awal itu 450, kemudian sedang laktasi dan kebuntingan di tengah-tengah kebuntingan itu 260. Nah, tapi ketika apa namanya ketika dia sedang kering ya susunya sedang tidak ada laktasi ya dan sedang ada pengambilan maka dia sarankan tidak dikasih protein nih. Nah, itu dia ya. Nah, kalau ini kebutuhan proteinnya ya untuk apa namanya eh, musim beranak, musim kawin ya dan juga di tengah-tengah laktasi ini dia sarankan nih tidak diberikan ini tidak diberikan ya karena kebutuhannya untuk kebuntingan gitu kan untuk eh, apa pregnancy. Jadi di sini dia malah tidak kasih protein nih. Nah, ini kita harus cari tahu juga kenapa nih bisa seperti ini nih ya. Kemudian untuk yang laktasi dia kasih 17 gram per hari ya untuk yang sedang bunting ya dan apa namanya kebuntingan akhir dia kasih 160 390 makin lama makin banyak ya. Jadi jadi intinya mungkin ya kalau untuk kebuntingan saja ya kita fokusnya untuk kebuntingan maka berikanlah seperti ini. Ya kalau kebutuhannya untuk produksi susu ya mungkin berikanlah seperti ini ya. Ini untuk protein. Kemudian ini untuk yang energi nih. Nah, ini untuk energi dan ini untuk kebutuhan fosfornya. Ini kenapa nol nih saya juga kurang tahu ini. Jadi coba saya pelajari lagi kenapa kok dia kebutuhan pregnancy-nya nggak dikasih energi nih. Padahal kan
mau dia bunting mau nggak bunting harus dikasih energi juga ini. Nanti coba saya pelajari lagi. Oke, energi plus protein ya. Nah, energi plus protein, nah ini dia manfaatnya untuk sperma ya ataupun untuk pejantan. Jadi ketika ada energi ya ditambah dengan protein, maka ATP-nya meningkat ya. ATP itu sumber energinya ya. Kemudian ROS itu eh, radikal bebas ya. Apa kepanjangannya? Lupa saya, reaksi oksidatif stres kalau nggak salah ya, yaitu radikal bebasnya menurun, kemudian sitokrom C dan NADH-nya meningkat ya. NADH ini juga merupakan sumber energi. Mitokondria fragmentation ini adalah mitokondria yang kerusakan ya pada mitokondria itu jadi menurun. Kemudian permeabilitas transition pore opening. Nah, ini permeabilitas membran pada ini juga akan lebih menurun sehingga tidak apa namanya kebal terhadap radikal bebas tadi ya. Kemudian fungsi sperma dan kualitas sperma jadi meningkat ya. Kemudian apoptosis sperma menurun ya, DNA sperma dan kerusakan DNA sperma juga menurun. Kemudian metabolisme sel meningkat ya. Kemudian transport asam lemaknya juga bagus ya. Kemudian juga meningkatkan beta oxidation of fatty acid. Ini merupakan antioksidan ya, antioksidan untuk melindungi sel. Nah, semua ini ya akan meningkatkan fertilitas ya pada pejantannya. Male infertility treatment. Jadi ini adalah treatment yang dilakukan pada pejantan-pejantan yang mengalami infertilitas temporer gitu ya. Jadi kalau dikasih energi plus protein yang cukup ya. Jadi semua ini bisa mampu mengembalikan performa reproduksi pejantan yang mengalami gangguan tadi. Oke, sekarang kita masuk ke asam lemak. Nah, ini ada sebuah jurnal ya, Journal of Animal Science and Biotechnology ya oleh Zheng et al. Tahun berapa ini? 2023 ya, masih baru. Nah, dia mengatakan di sini asam lemak itu merupakan sebuah metabolit ya. Metabolit itu adalah produk-produk hasil metabolisme pada sel-sel tubuh kita yang akan meningkatkan perkembangan folikel, maturasi oosit ya, kematangan sel telur dan perkembangan embrio ya, sebagaimana dia nanti akan diterima oleh endometrium ya, dan juga perkembangan pembuluh darah plasenta ya, dia mengatakan seperti itu ya. Ya, melalui suplai energi yang bagus ya dan juga prekursor dari sintesis hormon-hormon yang produktif ya, hormon-hormon yang didukung oleh hormon-hormon yang apa namanya berperan penting di dalamnya seperti seperti hormon steroid ya dan juga prostaglandin ya. Jadi memang asam lemak dari sejauh yang saya tahu ya, asam lemak itu sangat sedikit sekali beberapa publikasi yang mengatakan bahwasanya asam lemak itu berpengaruh negatif terhadap reproduksi ya. Semuanya mengatakan asam lemak itu, hampir semua ya, 90% semua referensi yang saya baca, 90% asam lemak itu selalu berdampak positif terhadap reproduksi. Nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, ini adalah asam lemak yang eh, apa ya, yang sering digunakan untuk apa namanya reproduksi. Nah, ini nggak perlu kalian hafal ya, cuman perlu tahu aja kelompoknya. Ada kelompok omega 9, ada omega 7, ada omega 6, ada omega 3. Mungkin kalian sering dengar nih. Omega 9, omega 7, omega 6 gitu kan. DHA ya, mungkin pernah di susu tuh kan. Susu-susu bayi itu kan ada mengandung DHA. Karena itu adalah asam lemak ya. Nah, ini kelompok-kelompoknya ya. Ini yang omega 9 ini kelompoknya, omega 7 ini, omega 6 ini kelompoknya, omega 3 ini kelompoknya ya. Nggak perlu dihafal ya, kelompok-kelompoknya aja dihafal. Ya ada omega 9, 7, 6 dan 3 ya. Nah, ini efek lemak ya pada reproduksi ini ada asam lemak laurik ya, ada asam lemak linoleic acid dan asam lemak alpha linoleic acid. Nah, yang ini sebelum diberikan asam lemak ya, sebelum diberikan pakan yang mengandung asam lemak, itu body condition score ya, apa namanya kegemukan, tingkat kegemukan pada sapi ya. Jadi artinya pemberian asam lemak secara umum meningkatkan bobot badan. Nah, kalau ini datanya adalah pada kambing etawa nih ya, pada kambing etawa yang diberikan lauric acid, linoleic acid ya asam linoleat dan alfa asam linoleat ya. Ternyata semuanya ya
mau lauric acid, mau asam linoleat ataupun alfa linoleat, semuanya mampu meningkatkan bobot badan, ya, mampu meningkatkan bobot badan kambing etawa kasusnya ini ya. Oke. Nah, kalau ini kita lihat ya, ini jumlah folikel. Nah, jumlah folikel ini yang folikel yang kecil-kecil ya, kalau yang ini diberikan oleh asam laurat ya ternyata lebih bagus. Bukan lebih bagus ya, lebih banyak folikel kecilnya ya di hari ke-18 ya. Jadi hari ke-18 setelah diberikan pakan yang mengandung asam lemak laurik gitu ya. Kemudian jumlah folikel mature itu medium folikel ya. Ya, jumlah mediumnya ketika di hari ke-18 itu ternyata lebih banyak yang diberikan oleh linoleic acid, ya kan? Kemudian kalau yang di sini juga lebih banyak yang lauric acid, yang large folikel yang besar. Nah, kalau secara total yang lauric acid yang lebih dominan mempengaruhi jumlah folikel nih di hari ke-18. Nah, di hari ke-19 juga hasilnya beragam juga ya. Beragam nih di hari ke-19 seperti ini dan di hari ke-20 diukur lagi seperti ini ya totalnya. Oke. Ini diameter folikel ya, jadi ukuran folikel. Nah, kita langsung lihat yang 20 aja. Nah, ternyata di yang hari ke-20 ini kan hari ketika dia mau estrus ya, mau ovulasi gitu kan. Nah, jumlah folikel yang kecil itu tidak signifikan nih antara asam laurat dengan alfa linoleat. Kalau yang medium ya, medium folikel itu asam linoleat ya yang lebih tinggi sedikit. Tapi secara umum memang yang besar yang siap untuk ovulasi itu banyak yang ketika diberikan dengan asam alfa linoleat ya. Jadi memang hasilnya beragam ya untuk diameter folikel. Nah, ini juga pengaruh pemberian asam laurat ya, asam linoleat dan alfa linoleat ini terhadap konsentrasi estrogen. Nah, ternyata yang diberikan asam laurat ya itu ternyata estrogennya lebih tinggi nih ya, 176 ya dibandingkan dengan asam linoleat dan alfa linoleat gitu kan. Nah, ini kolesterol. Nah, ini juga sebanding ya. Nah, kalau estrogen dan progesteron itu bahan baku pembentukan estrogen dan progesteron itu adalah kolesterol. Nah, kalau kita lihat ya konsentrasi kolesterol di dalam darah itu memang pasti akan cenderung tinggi pada ternak-ternak yang diberikan oleh asam lemak ini, gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya suplemen asam lemak meningkatkan bobot badan, ya, bobot badan tadi ya. Jadi dampaknya nanti akan mempercepat pubertasnya, ya kan? Kemudian yang kedua, suplemen asam laurat ini ya akan meningkatkan konsentrasi estrogen. Dampaknya nanti tentu akan nampak estrusnya jadi akan lebih jelas ya. Namun tidak berpengaruh terhadap percepatan ovulasi yang tadi kita lihat ya, yang ini ya jadi memang folikel hasilnya ini memang beragam ya. Ada yang di beberapa sisi asam laurat lebih unggul, ada juga di beberapa sisi yang asam linoleat yang lebih unggul gitu kan. Kemudian suplementasi asam alfa linoleat ya meningkatkan jumlah dan ukuran folikel preovulasi. Nah, ini berdampak terhadap kemungkinan ovulasinya juga akan lebih meningkat ya. Jadi kalau secara umum dari ketiga asam lemak ini yang paling bagus tuh asam laurat ya. Ini yang paling bagus. So, kalau secara umum ya. Tapi bukan berarti yang asam-asam lemak lain nggak bagus ya. Bagus juga, cuman lebih bagus yang asam laurat. Oke. Kemudian ini ada pengaruh pemberian ya asam linoleat ya yang penting dalam meningkatkan kualitas reproduksi. Ini ada pemberian asam linoleat terhadap perkembangan embrio, pembelahan embrio ini tingkat blastosisnya dan ini jumlah selnya, jumlah sel dalam satu embrio itu. Ya, ini ada 60. Ini yang kontrol, ini yang esensial fatty acid ya, asam lemak esensial. Yang ini yang asam lemak linoleatnya, asam lemak linoleat. Yang ini gabungan esensial ya dan asam lemak linoleat. Kalau kita perhatikan, coba perhatikan dari angka pembelahannya. Yang kontrol itu cuma 34, ya kan? Sementara yang dikasih esensial saja 51, linoleat saja 3,53 dan dikasih gabungan tuh 36,2, ya kan? Nah, dari kesimpulan ini ya yang paling bagus memang asam linoleat tadi, ya kan? Tetapi kalau kita bandingkan dengan kontrol ya selalu mengalami
pertambahan kan. Jadi artinya kebanyakan pun dikasih asam lemak, dia bukan menurunkan, ya, ngerti ya? Jadi kalau yang tadi kan kita baca kalau kelebihan protein dia justru menurunkan, gitu kan? Kalau kelebihan protein menurunkan kualitas, kekurangan protein juga menurunkan. Tetapi kalau asam lemak, kalau kita berikan dia kelebihan, dia juga akan berdampak positif gitu. Nah, dibanding dengan kekurangan gitu. Ini kita berikan kelebihan asam linoleat juga, dia akan menunjukkan peningkatan kualitas ya, yang awalnya dia cuma 34 persen ya perkembangannya, dikasihkan ini saja nih, misalnya kelebihan nih kan, esensial asam lemak esensial dengan linoleat juga dia kan mengalami peningkatan meskipun sedikit ya. Jadi nggak mengalami penurunan, dia justru mengalami peningkatan. Nah, perkembangan oosit tadi menjadi embrio ya, menjadi blastosis juga mengalami, yang untuk yang asam linoleat itu bisa mencapai 26% ya. Ya, sementara untuk yang lain itu rendah gitu ya. Nah, ini tingkat blastosisnya juga cukup rendah. Nah, ini total sel ya, ini total jumlah selnya ya, itu yang asam linoleat juga bagus ya untuk jumlah selnya itu jadi lebih banyak ya, jadi 124,9%. Nah, ini adalah gambar embrio yang diberi pewarna fluorescence. Ini yang kontrol, ini yang asam esensial biasa, asam lemak biasa, ini yang linoleat, ini yang gabungan. Nah, kalau kalian perhatikan, seolah-olah memang ini besar ya, tetapi kalau kalian perhatikan, kepadatan selnya itu sangat jarang. Nah, sementara ini eh, terjadi perubahan bentuk sel embrionya. Ya, sel embrionya agak sedikit lonjong. Kalau ini bagus, dia bulat, tetapi masih jumlah selnya itu masih jarang, ini yang kontrol. Sementara dikasih asam linoleat, ya, dapat dilihat di sini, embrionya cukup besar, ya memang tidak sebesar ini, dan sel-sel embrio yang ada di dalamnya ini juga cukup padat dan cukup kompak, gitu ya. Sehingga asam linoleat, ya kesimpulannya, ya itu bisa membuat embrio lebih kompak dan kokoh. Ya, ini hasil penelitian orang ya. Oke. Kemudian ini ada pengaruh asam lemak terhadap tanggap birahi. Nah, ya. Kalau ini yang kontrol kalau nggak salah ya. Ini yang non flushing. Non flushing ini artinya tidak diberikan asam lemak. Yang flushing ini artinya diberikan asam lemak. Di sini dikatakan bahwasanya ya eh, terjadi percepatan birahi ya. Kalau yang tidak dikasih itu 37 jam. Nah, kalau yang ini 36 jam. Yang dikasih asam lemak itu berkurang 1 jam, gitu kan. Kalau ini lama birahi, ya ini awal birahi maksudnya cepat untuk pubertasnya gitu ya. Cepat harusnya itu estrusnya dalam 21 hari, 20 jam. Nah, misalnya gitu kan. Jadi dia bisa 21 hari, jadi lebih cepat dia gitu, 21 hari, 19 jam. Nah, jadi lebih cepat ya. Jadi memang tidak signifikan ya. Kalau lama birahinya, ini lebih lama. Yang harusnya dia 36 jam, dikasihkan asam lemak, dia jadi 37 jam. Ya. Oke. Jadi suplementasi asam lemak ya tentu nantinya eh, dampaknya meningkatkan kenaikan energi, ya, meningkatkan glukosa darah, ya, kemudian produksi hormon juga bagus, kemudian ovarium fungsi ovariumnya juga akan normal, kemudian meningkatkan meningkatkan perkembangan folikel, dan tentunya ujung-ujungnya adalah menurunkan kejadian anestrus, ya. Oke. Ini juga di sini bahwasanya di sini dibilangnya adalah asam lemak apa nih? Asam oleat ya, asam oleat dengan asam palmitat. Ya, itu kalau asam oleat jadi dia nantinya akan asam oleat limit lipolisis ya, mereduksi apa namanya BCS loss tadi ya. Jadi dia eh, menggemukkan ya, asam lemak itu nanti bisa menggemukkan. Kemudian asam oleat juga nanti akan meningkatkan produksi susu ya. Kalau asam palmitat meningkatkan lemak ya dan energi ya dalam susu gitu ya. Sementara yang di sini juga asam lemak palmitat dia akan mengoptimalisasi penyerapan kalsium ya, dan memproteksi rumen conversion ya. Nah, ini ada beberapa asam lemak ya, yang tadi asam lemak tuh, dan ini sumber-sumbernya nih.
Ya, ada asam lemak tetradekanoat, ya, heksadekanoat, oktadekanoat. Nah, ini dari susu, kemudian dari air kelapa, ya, air palm kernel oil, ya, ini biasa dari lemak-lemak hewan, lemak-lemak tumbuhan, ya. Kemudian ada yang dari salmon. Nah, ini yang paling sering nih kalau pada manusia nih kan diunggul-unggulkan nih DHA. Nah, ini dari ikan salmon, ini ikan-ikan semua nih. Ya, memang ikan-ikan itu banyak mengandung asam lemak yang sangat penting dan berguna bagi tubuh. Ya. Jadi silakan kalian baca aja nanti. Oke, nah ini kalau ini pengaruhnya untuk apa namanya reproduksi, ya. Ini DHA tadi, ya. DHA tadi apa nih? Doko dokosa heksanoat, ya, asam dokosa heksanoat. Nah, ini DHA, ya, itu sumbernya dari hewan-hewan biasanya kebanyakan, ya. Nah, DHA itu pada reproduksi, ya, dia menyebabkan terjadinya, dia akan menjadi antioksidan, ya, bertindak sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas, kemudian mensintesis testosteron, ya, secara optimal, kemudian untuk spermanya sendiri, ya, dia akan apa namanya nih, integritas DNA spermanya jadi lebih bagus, ya, plasma membrannya, ya, jadi tidak gampang rusak, dan ketika kita preservasi, ya, kita simpan, kita bekukan, ya, menjadi semen beku, maka dia tidak akan mudah rusak, ya. Jadi kalau ketika kita towing kembali, kita cairkan kembali, maka spermanya jadi lebih bagus, ya, dibandingkan dengan yang tidak diberikan DHA, ya. Ini ada beberapa penelitian juga, ya, terhadap reproduksi beberapa ini, ya. Ini pada manusia, pada babi, pada tikus, pada ayam. Kalau pada manusia, ya, ini masih dalam penyelidikan katanya, ya kan. Rasio negatif berkorelasi terhadap transformasi kapasitas dan asam linoleat, ya, dan terhadap testikular fungsi testis, ya. Jadi masih dalam penelitian. Kenapa? Karena memang manusia ini makanannya beragam kan. Dia makan nasi, makan sayur, ada yang merokok juga, gitu-gitu kan. Ada yang minum-minum, macam-macam. Jadi tidak bisa dilakukan studi yang memang lebih komprehensif pada manusia. Jadi masih sedang didalami. Nah, kalau pada babi, pemberian omega 6 dan omega 3 1:1 ternyata rasionya negatif. Nah, ini yang baru saya temukan nih, ya. Adanya kerugian, ya, penelitian yang menyebabkan pemberian omega 3 dan omega 6, yaitu ada mengalami dampak yang negatif, ya, terhadap motilitas sperma, viabilitas, dan membran plasma, ya. Kalau pada tikus, ya, ini pemberian omega 6-nya 1,52 ditambah 1 omega 3. Nah, ini akan menyebabkan negatif juga nih, korelasi negatif terhadap konsentrasi sperma, motilitas, membran plasma, dan level hormonnya. Nah, kalau pada ayam, ya, ini diberikan omega 6-nya 6, omega 3-nya 1, ya, 6:1, maka rasionya positif nih. Nah, positif lagi terhadap sekresi hormon, kualitas sperma, dan kemampuan fertilitasnya. Ya, jadi memang dari semua referensi yang coba saya baca, itu memang kebanyakan publikasi jurnal-jurnal itu mengatakan pemberian asam lemak itu justru meningkatkan kualitas, ya, bukan justru menurunkan. Memang beberapa memang ada, ya, tapi tidak tidak banyak yang mengatakan pemberian asam lemak itu malah menurunkan kualitas, ya. Nah, ini salah satu sumber asam lemak, ya. Mungkin ada yang tahu ini adalah biji flaxseed, ya. Biji flaxseed ini juga merupakan sumber dari asam linoleat, ya, dan DHA juga, ya. Selain asam linoleat, ya, kalau DHA itu dari ikan-ikanan biasanya. Nah, ini kalau apa, pemberian tepung ikan, tepung tulang ikan itu juga bisa, ya, akan meningkatkan asupan asam lemak, ya. Nah, kalau pada jantan peningkatan DHA, ya, kalau diberikan ini, ya, flaxseed dan apa, asam linoleat dan DHA ataupun EPA ini, dia akan meningkatkan DHA pada testis, ya, meningkatkan motilitas dan daya hidup sperma, ya. Kemudian kalau pada anaknya nanti dia akan meningkatkan kesehatan dan performanya, ya. Kemudian di susunya dia akan menurunkan nih SFA ini, saya nggak tahu nih apa nih, ya. Pokoknya ini ada beberapa asam lemak yang meningkat, ada beberapa asam lemak yang menurun. Nah, kalau pada reproduksinya sendiri, dia akan meningkatkan folikulogenesis, ya, pembentukan folikel, kemudian angka pembelahan oosit,
Ya, juga nanti akan menurunkan prostaglandin uterus dan juga akan menurunkan angka eh, kegagalan bunting ya pada. Jadi memang dari semua hampir 90% ya asam-asam lemak ini mungkin banyak yang lebih maslahatnya gitu kan, lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan mudaratnya begitu ya. Oke, nah ini jalur apa asam lemak tadi ya, dia bagaimana fungsinya terhadap jantan ya, merendahkan resistensi insulin ya, jadi artinya insulinnya bisa bekerja secara optimal, kemudian mereduksi obesitas ya, kemudian meningkatkan sekresi testosteron, nanti dia berdampak terhadap peningkatan kesehatan sperma dan fungsi sperma, menurunkan radikal bebas tadi, ya kan, memperkuat struktur membran plasma, menaikkan motilitas sperma, menaikkan energi untuk spermanya, ya kan. Ini juga sebagai antioksidan sel sperma dan kesemua ini ya artinya apa? Pemberian asam lemak omega 3 ya itu bisa menjadi salah satu treatment untuk masalah-masalah infertilitas pada jantan ya. Jadi kalau ada memang yang kualitas spermanya kurang bagus, sapi-sapinya kualitas spermanya kurang bagus, maka coba ditambah dengan omega 3. Ya, itu mudah-mudahan penambahan ini bisa meningkatkan kembali ya performa reproduksi pada jantan tadi. Nah, kemudian ada vitamin nih. Nah, vitamin ini yang terakhir ya, vitamin itu dia akan kalau kita kekurangan tuh banyak sekali ya. Kalau vitamin memang memang banyak sekali penelitian yang mengatakan kalau kurang vitamin tentu akan banyak masalah. Ya, kalau kelebihan vitamin justru yang sedikit masalah kalau kelebihan. Ya. Nah, kalau kekurangan nih ya terlambatnya pubertas, evolusi uterusnya jadi lambat, estrus pertama setelah melahirkannya lambat, ovulasinya lambat, gitu kan, semua jadi keterlambatan. Ya, retensio plasenta, si kista ovarium meningkat, lebih awal kematian embrio dini, ya abortus, kemudian infeksi uterus setelah melahirkan anak yang buta nih ya, ya salah satu dampak kekurangan vitamin A, jadi lahir anaknya buta, gitu ya. Menghasilkan sperma lebih sedikit dan abnormal yang berkontribusi pada masalah infertilitas. Ya. Kemudian ini ada vitamin B, ya menyebabkan kematangan seksual yang lambat, atrofi ovarium dan rahim. Kalau kekurangan vitamin C menurunkan kuantitas dan kualitas sperma, kekurangan vitamin E dan selenium, vitamin D dulu ya. Kekurangan vitamin D menyebabkan anestrus, ya, milk fever, metritis, ya. Kemudian mempengaruhi sintesa dan katabolisme estradiol pada ayam, retensio plasenta pada sapi, dan hipotensi pada sapi jantan, ya, kekurangan vitamin D. Kalau kekurangan vitamin E dan selenium menurunkan kejadian retensio plasenta dari 17,5 menjadi 0% ya pada tambahan selenium dan vitamin E. Yang dikasih vitamin E itu justru kurang ya. Menurunkan kejadian kista ovarium dari 47% pada sapi yang tidak diobati dengan selenium menjadi 19% ya. Jadi sapi yang disuntik dengan selenium. Oke. Nah, ini vitamin A, E, selenium ya, copper, zinc ini kekurangannya kalau misalnya akibatnya kalau kekurangan vitamin ya pubertasnya lambat, angka kebuntingan lambat ya, mortalitas embrio ya, ini kalau yang vitamin A ya kan. Kalau vitamin E konsentrasi sperma rendah ya, terjadi peningkatan insiden terjadinya sitoplasmic droplet gitu kan. Sitoplasma pada sperma itu tidak menghilang sehingga memperlambat laju sperma gitu kan. Kalau kurang selenium motilitasnya rendah, apalagi nih konsentrasi cairan uterusnya berkurang, meningkatkan kista ovarium, kemudian angka fertilitasnya rendah, ya kan. Kalau kekurangan koper, koper ini tembaga, ya, rendahnya fertilitas, ya, keterlambatan estrus, ya, bisa aborsi dan segala macam. Kekurangan zinc satu lagi, ya, ini sebenarnya mineral ya, koper, selenium, koper, zinc ini mineral sebenarnya, ya kerusakan spermatogenesis ya dan perkembangan organ kelamin sekundernya ya, kemudian mereduksi fertilitas ya, kemudian jumlah anaknya juga akan menurun gitu ya. Nah, ini juga ada penelitian pemberian ovarium dan respon uterus ya terhadap kontrol yang diberikan vitamin dan selenium ya.
Oke, 7 hari setelah suntikan PMSG dan HCG. Nah, yang dikasih vitamin ya, korpus luteumnya, vitamin dan selenium, korpus luteum, jumlah korpus luteumnya jadi lebih rendah ini. Ya, justru malah lebih rendah nih. Kemudian uterusnya, bobot uterusnya jadi meningkat dan panjang uterusnya juga lebih meningkat. Jadi pengaruhnya ke ini nih, ya, ke uterus. Uterusnya jadi lebih siap dalam menerima kebuntingan nantinya. Kalau ini folikel ya, kalau berat ovarium ya, lebih berat ovarium yang diberi vitamin. Kemudian folikelnya ya lebih sedikit ya dibanding lebih banyak ya. Kalau ini lebih sedikit, oh yang kurang dari 3 mili, yang lebih dari 3 mili lebih banyak. Kemudian jumlah korpus albikan ya lebih sedikit. Kemudian uterusnya jadi lebih banyak, jadi lebih berat ya, dan panjang uterusnya juga jadi lebih panjang ya yang diberi vitamin. Nah, ini manfaat vitamin tadi khususnya E, C, D, dan B tadi ya. Silakan dibaca. Ini pada jantan ya, antioksidan defense ya sebagai antioksidan, lipid peroksidasi dan oksidasi protein ya, mencegah stres oksidatif, menyebabkan membran integritas plasmanya bagus berlanjut ya, motilitasnya meningkat, fungsi sperma meningkat, kemudian mitokondria dari spermanya juga bagus ya, berfungsi dengan baik, kemudian sintesis protein dan DNA-nya bagus, sintesis hormon bagus, DNA spermanya mengurangi resiko apa namanya kerusakan sperma, kemudian reproduksi performanya juga meningkat sehingga bisa kita berikan solusi ya permasalahan bagi pejantan-pejantan yang punya masalah infertilitas ya. Kalau ada pejantan yang mengalami infertilitas, maka silakan diberikan vitamin E, C, D, B, dan B kompleks ya, ditambah tadi asam lemak ya, itu nanti akan kembali meningkatkan fertilitas pejantannya. Ya. Kemudian ada mineral. Nah, ini mineral silakan kalian lihat sendiri ya. Ada iodin, koper, selenium. Ya, ini untuk metabolisme. Kita lihat untuk yang fertilitas. Nah, ini untuk fertilitas. Dia koper, tembaga, zinc, iodin, selenium, kobalt. Ya. Ini yang bahan-bahan mineral yang penting untuk reproduksi pada sapi. Nah, ini ada juga penelitian pada sapi ya yang diberikan kobalt, eh, kuprum ya, tembaga, mangan dan zinc. Ya ini ya. Dengan yang ini inorganik, yang ini organik. Ya, ternyata yang lebih bagus mineral-mineral yang berasal dari bahan-bahan organik ya. Kalau di sini dia umur 521 hari pemberian, ya itu sudah mulai puber nih sapi-sapinya. Sementara yang diberikan inorganik ya, yang tidak organik itu baru mulai puber itu di usia 549 hari. Ya, gitu kan setelah lahir gitu. Nah, yang diberikan apa namanya yang organik ya, organik tadi mineral-mineral berasal dari bahan-bahan organik itu itu bisa 521 hari dia sudah puber. Jadi lebih cepat pubertasnya. Ya. Nah, ini kalau pada plasma ya kita lihat saja ya dari dibandingkan dengan kontrol ya semuanya mulai dari progresif motility-nya meningkat ya, viability-nya meningkat, membran plasmanya juga meningkat gitu kan. Abnormalitasnya menurun. Nah, ini bagus ya abnormalitas menurun kecuali ini nih yang diberi vitamin E dan selenium ya. Ini cukup banyak 15%. Kemudian sitoplasmik neuropatnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Oke, nah ini silakan nanti kalian baca. Ini sudah saya rangkum ya, energi, protein, vitamin dan mineral. Jadi yang kita kita apa nama kita bahas tadi apa namanya panjang lebar tadi kita bahas itu sudah dirangkum dalam sini. Jadi kalau kekurangan energi, protein, kalsium, fosfor, iodin, mangan, tembaga, selenium, vitamin A, D, E, kalau kekurangan maka dia terjadi abortus, kemudian ataupun lahir tapi lemah. Nah, kalau kelebihan nggak ada nih efeknya ya. Kemudian kalau kekurangan energi protein, kobalt, iodin, mangan, tembaga, zinc, vitamin, ya akan menyebabkan anestrus, tanda estrus samar tidak jelas. Atau kalau kelebihan fluorin, ya dia akan juga menyebabkan anestrus dan tanda estrus yang samar. Ya. Kalau kelebihan energi protein mangan, angka kebuntingan rendah, kematian embrio dini. Kalau ini kalau kekurangan ya, kalau kelebihan rumen degradable protein juga akan menyebabkan angka kebuntingan rendah dan kematian embrio dini. Ini kalau kekurangan fosfor, magnesium, tembaga, dan yodium
maka akan meningkatkan penyakit milk fever, retensi plasenta, distokia, dan involusi uterus yang panjang. Juga sama kalau kelebihan energi protein, kalsium, dan fosfor. Ya, ini sudah saya rangkum. Jadi rangkuman dari cerita kita yang panjang itu ya ada di tabel-tabel ini. Jadi kalau kekurangan ini akibatnya ini, kalau kekurangan ini akibatnya yang ini, kalau kelebihan fluorin akibatnya ini, kalau kekurangan ini akibatnya ini, kalau kelebihan ini akibatnya juga sama ini. Sama juga seperti ini, ya, kekurangan ini dan kelebihan ini menyebabkan terjadinya resiko penyakit-penyakit ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang bertanya, memang cukup panjang materi kita hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Masih ada yang nyimak nggak? Jangan-jangan udah nggak ada yang nyimak lagi nih. Sih, Pak. Masih ya? Iya, Masih, masih. Pak. Iya, masih semangat ya. Oke lah, gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ya, cukup panjang memang, tapi mudah-mudahan bisa dipahami lah.